Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning everybody. Welcome back again di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau pick a card. Ini tentang benarkah dia sudah lupakanku. Ini deck 1, deck 2, deck 3. Kalian dealkan dengan orang yang kalian inginkan. Ingat, tarot ini bukan Tuhan, tapi ini juga bukan mainan. Jadi bijak dalam menonton, ambil hal baiknya, perbaiki koneksi kita dengan ilahi agar kita mendapatkan karma baik kelak. So kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing agar apa yang kita inginkan insya Allah tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Apapun yang kita inginkan diberikan ya, dan bersabar dalam prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke, aku kasih waktu 2 menit buat kalian. Ini ada deck 1, deck 2, deck 3. Dealkan dengan orang yang kalian inginkan, dibayangi wajahnya. Oke? Oke, kalian deal ya. Oke, aku pilih deck 1. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ini resonate dan bisa menarik energinya dia ya. Ingat, tetap mintanya kepada ilahi. Jadikan ini payung saja. Jadi jangan berpatokan ini sebagai jalan keluarnya. Tetap mintanya kepada Allah ya, jalan keluarnya. Oke. Perbanyak ibadah dan juga sedekah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat situasinya dia ya. Situasi orang yang kalian dealkan. Four of Swords. Ten of Wands, Four of Cups. Oke. Situasinya dia saat ini, wow, 4-4 ya. Terbebani, ya, banyak penyesalan yang dia rasakan. Dia juga lelah, tertekan dengan situasinya dia. Dan aku lihat dia banyak kekecewaan ya di sini, dan dia merasa lelah dengan perjalanan kehidupannya karena banyak kekecewaan ya setelah dia mengabaikan kamu. Di sini aku lihat, dan dia capek ya. Dia capek banget ini. Capek. Dia coba istirahatkan segala emosional ataupun communication dengan orang-orang sekitarnya dia. Karena dia merasa tertekan, merasa sulit untuk healing ya. Dan ini membuat dia capek, membuat dia lelah, membuat dia sulit. Ya, karena di sini dia banyak ketakutan tentang masa lalu yang penuh dengan kekecewaan. Sehingga dia istirahatkan semua. Ya. Stres, depresi dia simpan.
ya, dan dia menjaga jarak dari kisah masa lalu, tapi ternyata malah membuat dia tertekan karena dia coba untuk ngeblok drama di masa lalu, ya, yaitu dengan cara block communication dengan kamu. Ini yang membuat dia semakin stres, semakin capek, rasa ketakutan yang terus menerus, dan dia juga lelah dengan dramanya dia sendiri, ya. Dia pun sulit untuk menggapai apa yang dia inginkan karena dia penuh dengan permainan, ya. Dan dia orangnya berani mengambil risiko untuk suatu kestabilan. Walaupun terkadang ini bertentangan dengan dirinya. Dan dia ingin minta maaf sama kamu. Dia ingin memperbaiki dari sikapnya dia. Tapi memang sulit ya untuk bisa menggapainya. Karena dia banyak kecewa dengan pilihannya dia saat ini. Makanya dia lelah, dia capek. Karena dia selalu menutupi dramanya dia di masa lalu. Jadi dia orangnya nggak terbuka. Inilah yang membuat dia capek sendiri, nyesel sendiri, ya, bahkan seumur hidup jadinya. Ya karena dia tidak terbuka, ya, dengan siapapun, terutama dengan kamu. Dia coba untuk membangun kembali kestabilan dirinya dengan keegoannya dia, mencari perhatian dengan orang-orang sekitarnya dia. Dia coba untuk memenangkan kembali apa yang sudah dia bangun. Ya, dia ingin kembali sama kamu. Dia mikirin kamu. Dia coba untuk berpikir gimana caranya membangun kembali harapannya sama kamu. Ya, di sini dia sedang menanam kembali kestabilan keuangan untuk bisa memperjuangkan kamu lagi. Karena dia masih ingin memenangkan hatimu. Tapi semuanya penuh dengan kekecewaan ya saat ini. Kenapa? Ya karena dia selalu menutupi drama. Dan dia tidak terbuka dengan kamu, dengan gosip-gosipnya dia di masa lalu. Dia coba untuk tutupi, bahkan menjaga jarak dengan kamu. Pada akhirnya dia sulit sendiri, capek sendiri, dan terluka sendiri. Dan sekarang dia terbebani, ya, tertekan dari aksinya dia yang ingin kebebasan. Pada akhirnya dia sadari dia ingin memperbaiki perlahan demi perlahan, ingin meminta maaf, membangun kembali harapan dan mencari kemenangan untuk perjuangkan kamu lagi. Tapi semua ya penuh dengan penyesalan ya, karena dia banyak keraguan. Dan ini adalah pembayaran karma dari perjalanan twin flames ataupun soulmate-mu, yang mana ini akan terulang terus. Dia akan tersakiti ya di sini, terutama karma dari spiritual, yang mana mungkin dia tidak terlalu mengerjakan ibadahnya dengan baik, dan sehingga ini adalah hukum alam ya. Hukum yaitu adanya hadirnya orang ketiga terus menerus. So yang aku lihat di sini dia memang lelah, capek banget ya. Rasa takut, makanya dia ingin break up dulu atau istirahatkan dulu. Karena dia selalu bermimpi buruk ya. Dan dia coba untuk menjaga perasaannya dia dari masa lalu, yaitu dengan cara tidak komunikasi dengan kamu. Tapi itu membuat dia lelah, membuat dia capek. Dia coba untuk healing, coba untuk sembuhkan diri, tapi sulit ya. Kenapa? Karena dia terlalu berani ya, terlalu berani menggunakan petualangannya dia, adventure-nya dia
untuk kesenangan sementara, sehingga sekarang dia ingin memperbaiki, ingin meminta maaf, tapi pada akhirnya sulit digapai. Kenapa? Ya karena di sini dia harus memperjuangkan lagi dapetin kamu. Ya. Dan di sini aku lihat juga banyak orang yang sudah memperhatikan kamu. Di sinilah dia harus memperjuangkan lagi koneksi ini dengan kamu. Karena dia banyak kecewa, penyesalan dengan orang-orang yang dia pilih sekarang. Pada akhirnya dia akan tersakiti bolak-balik ya, terus-menerus. Dan ini adalah pembayaran karma. Oke, kita lihat apakah benarkah dia sudah lupakanku sekarang. Ace of Swords, dia masih fokus ya sama kamu. Seven of Swords, I don't think so. Masih menggantung ya, dia masih stalking kamu ya. Page of Cups, look at this guys. So dia masih menggantung kamu, masih fokus, dia stalking kamu, dia memantau, dan dia masih berharap bisa kembali sama kamu. Dan aku lihat di sini ya, dia masih ingin ada kejelasan, tapi memang ingin memberikan kejelasan, tapi memang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan kepalsuan. Dan ini masih terperangkap dalam sifat manipulasinya dia. Benarkah dia sudah lupakanku? Tidak sama sekali tidak. Karena dia masih ingat kamu, dia masih mimpiin kamu, dia masih terperangkap ya tentang kamu di sini. Dia coba untuk keras kepala dengan sifat devilnya dia ya. Dan ya dia coba untuk bisa mengontrol cinta kamu di sini. Ya. Dan aku lihat dia mengendalikan kamu dengan black magic juga di sini, tapi ternyata cara keras kepalanya dia ini membuat dia stres, depresi, karena dia makin ingat kamu. Ya. Benarkah dia lupakanku? Tidak, ya. Dia tetap fokus sama kamu dan masih terperangkap dalam sifat manipulasinya dia. Ya, dia memantau kamu kok. Ya, di sini dia tetap fokus ya. Karena dia membayangkan kamu ada orang lain lagi. Dia membayangkan kamu melakukan skandal, ya. Dia tetap fokus, dia ingin lihat kamu dengan siapanya di sini. Dia memantau kamu walaupun dia tidak memakai nomor lama ataupun akun lama ya, tapi dia memantau kamu kok. Dia membayangkan setiap tidurnya dan dia kangen banget sama kamu ya. Dia merasa kehilangan, dia takut banget kamu ada orang lain, makanya dia fokus ya, fokus. Dan dia coba tujukan pikirannya sama kamu, tapi coba dimanipulasikan ya dengan cara tidak komunikasi. Ya, dia coba untuk bersikap dingin sama kamu di sini, karena dia coba untuk bisa memancing drama sama kamu, karena dia tahu kamu orangnya nerimaan ya. Makanya dia memanipulasi kamu, coba untuk stalking kamu, karena dia coba bersikap dingin ya di sini. Dan dia merasa kompetisi sama kamu karena sudah melihat kamu ini kuat dan juga menerima apapun yang Tuhan kasih. Makanya aku lihat dia terperangkap sendiri ya dalam penyesalan hidupnya dia. Dan di sini dia coba untuk fokuskan healing sebenarnya, tapi sulit ya. Banyak tertekan dari sifat manipulasinya, sehingga apa yang dia lakukan sama kamu dia akan dapati dari orang lain. Dan di sini dia merasa sulit dari karakternya dia untuk meninggalkan ya.
Dan dia stres depresi tentang cinta baru ya. Ternyata tidak membuat dia happy, tidak membuat dia nyaman, tidak membuat dia bahagia, dan banyak sekali kekecewaan. Wow, look at this guys. Ya, dia sangat menyesal sekali dengan orang baru. Dan dia kacau ya dengan orang baru. Makanya dia banyak ketidakbahagiaannya dengan orang baru. Banyak sekali kesedihan yang dia hadapi, yang dia jalani. Tidak dia tampakkan, tapi dia cukup menyedihkan. Dia nggak nampakin ke kamu dia sedih, enggak. Ya, enggak. Karena dia pintar menyimpan, tapi saking pintarnya jadi lelah sendiri, capek sendiri. Ya, kalau aku bilang itu bego ya. Bego lah ibaratnya gitu. Ya, karena kita butuh seseorang ya untuk bisa sharing, utama ya kepada Allah ya pastinya, kedua dengan orang terdekat kita ataupun dengan psikiater ya, ataupun dengan orang-orang yang paham ya tentang kejiwaan atau spiritual ya, itu bisa membantu mengkikis energi negatif. So yang aku lihat ini, kenapa dia terperangkap, karena dia tidak bahagia dengan orang barunya. Dan ini banyak kesedihan, kekacauannya, dia merasa bersalah. Dan dia belum bisa move on dengan kamu, makanya dia stuck. Ya, masih terperangkap dalam kisah masa lalu. Dan aku lihat dia memang fokus ya, tentang kesuksesannya ini merasa menggantung. Jadi komunikasinya sulit banget untuk bisa dilakukan ke kamu karena masih menggantung, dan dia banyak ketakutan tentang pengkhianatan, tentang topeng dari orang-orang yang dia pilih saat ini. Karena penyesalan dia ini masih terperangkap dalam penyesalan seumur hidupnya, aku lihat di sini. Karena ya dia sulit banget lepas dari drama ini. Jadi dia harus butuh ekstra ya untuk bisa lepas dari dramanya dia. Karena dia masih nginget kamu, masih mimpiin kamu di sini. So kita lihat tentang tindakannya dia ke kamu kelak. The Emperor, Two of Cups, Justice. Ya, aku lihat dia coba untuk bisa union lagi sama kamu ya kelak. Aku lihat di sini. Dan dia coba mengendalikan ya tentang karmanya dia ingin rujuk sama kamu, dia ingin sukseskan lagi. Iya, dia coba untuk berpikir ya, healingkan tentang fokusnya dia, terutama dari keras kepalanya dia. Dia ingin memperbaiki karakternya dia yang keras kepala, yang mengendalikan. Tapi dia juga banyak rasa ketakutan ya tentang komunikasinya dia sama kamu. Jadi dia coba untuk mengendalikan situasi saat ini. Banyak lelahan yang dia hadapi dari hubungan dia yang menggantung dengan orang barunya. Karena dia banyak kekecewaan ya, tidak nyaman. Dan aku lihat tindakannya ya dia ingin union sama kamu. Tapi dia sulit banget ya, karena masih sifat manipulasi, masih sifat topeng ya. Di sini aku lihat. Dan ya dia ingin berkata jujur sama kamu. Tapi dia terperangkap dengan pilihan dia saat ini yang penuh dengan penyesalan. Dan juga untuk berpikir untuk jujur sama kamu ini masih belum bisa dilakukan. Karena dia sangat takut ya sekarang nih. Dia dihinggapi mimpi buruk terus tentang pembayaran karma dari manipulasi, dari kebohongan, pengkhianatan dia ke kamu. Dan ini membuat dia menjadi orang yang keras kepala, coba untuk mengendalikan sifatnya yang selalu memanfaatkan orang lain ya demi kepuasan dia sendiri. Walaupun dalam kesendiriannya dia menyesal karena dia kehilangan kebahagiaan yang sesungguhnya.
Dan aku lihat di sini the Hierophant, the Knight of Wands, and Nine of Swords. Ya, dia stres ya tentang spiritual, dan juga dia depresi, nggak happy, merasa bersalah dari hubungannya dia sama kamu yang sudah menikah atau mau menikah ya di sini, karena dia selalu keluar dari zonanya dia, yaitu tentang pernikahan demi kepuasannya dia. Tapi aku lihat di sini dia juga mikirin gimana caranya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Apa dia harus mengambil resiko atau tidak, ya. The Emperor clarify tindakannya dia. Ya, dia membayangkan kamu ini udah sukses dan sudah meraih impian kamu, ya. Ya, dia tuh stalking kamu juga di sini, ya, memantau kamu dalam spiritualnya, dan dia membayangkan kamu, dia memimpikan kamu di sini kalau kamu tuh sudah bisa sukses tanpa dia dan banyak pilihan. Ini membuat dia marah, kesal ya di sini. Maka dia coba untuk mengendalikan drama ini. Ya. Iya, dia masih memantau kamu, guys. Ya, dari sifat buruknya dia tentang kepalsuan, tentang stalking ya. Dia masih mengincar kamu. Ya, dengan sifat manipulasi dan sifat kemunafikannya dia. Dia masih ingin kembali sama kamu. Ya, dia memantau kamu dan dia masih ingin menyerakahi ya tentang kebahagiaan orang lain juga di sini. Sifatnya yang iri dengki ya, kalau itu bisa seperti itu. Jadi dia orangnya munafik ya, dia nggak bisa ngeliat orang bahagia. Justice, karena ada pembayaran karma ya, dan dia takut sekali. Tindakannya sama kamu ya, dia melihat kamu tuh sudah ada kehidupan baru ya, dan dia memandang kamu tuh sudah memulai kehidupan dengan orang baru atau karir baru. Ini yang membuat kamu ya masa bodoh dengan dia ya, aku lihat. Dan dia juga planning untuk kembali sama kamu, tindakannya dia ya, karena ini membuat dia merasa adil, atau dia berencana dengan orang lain lagi yang baru. Ini bisa, tapi di sini akan ada pembayaran karma ya, karena menurut dia gini loh, oh yaudah kalau lu udah ada orang baru, ya udah gue juga bisa dengan orang baru gitu ya, karena ini menurut dia adalah adil. Tapi ternyata yang dia pilih tadinya dia menurut dia adil, yang dia pilih dengan orang baru ini ternyata banyak kekecewaan dan sekarang terperangkap dalam karmanya dia ya. Ini aku lihat pada akhirnya ya, aku lihat apa yang dia cari ini ending ya. Dia ingin kembali sama kamu, dia ingin reconciliation sama kamu, dia ingin memulai lagi yang baru ya, karena dia merasa dengan kamu ini banyak sekali kebahagiaan dan keberuntungan, dan kalian adalah twin flames ataupun soulmate, dan dia coba untuk sembuhkan, mencari cara untuk memulai lagi dengan kamu ya. So aku harap ini bisa membantu kamu, tetap semangat. Jadi apakah dia lupakanku? Benarkah dia lupakanku? Tidak, dia malah stalking kamu, karena dia dengan orang baru ini juga ada orang ketiga ya, dan dia tetap memikirkan kamu. Dia malah membayangkan, memantau kamu ini apakah kamu ada orang baru lagi atau tidak, dan dia menganggap ini adalah karma ya. So kita mulai lagi dengan deck nomor 2. Hi guys, welcome back again to my channel.
Ini untuk deck yang nomor 2. Insyaallah ini bisa resonate juga dan membantu kalian untuk healing ya. Menarik energi negatif dari dia, untuk dia juga dan untuk kita juga. Kita langsung mulai ya. Untuk deck nomor 2, situasinya dia saat ini, Four of Wands, the Judgment. Waalaikumsalam. Nine of Swords. Oke, situasinya dia saat ini ada suatu pembayaran karma dan dia stres depresi. Dia banyak ketakutannya tentang karma dari perjalanan Twin Flames ataupun soulmate, yang mana ada suatu pernikahan dan dia banyak ketakutan ya untuk karmanya karena dia merasa bersalah dan dia dihujani dengan adanya pemikiran negatif terus ya tentang hubungan ini. So, situasinya dia ya lagi diberikan karma ya dalam perjalanan hidupnya karena dia merasa bersalah, dia merasa tertekan, dia tidak happy dan dia memang lagi dibangkitkan dalam awakening spiritual dengan perbuatan atau pemikiran negatifnya dia sehingga dia tidak tenang hidupnya. So di sini ada the Wheel of Fortune, look at this guys, and the King of Swords and Temperance. Ya, dia coba untuk mengambil sikap dingin dulu ya ke kamu. Nggak ada komunikasi karena bagi dia ini bisa mengimbangi perasaannya dia. Dan coba untuk bisa mengendingkan karmanya atau takdirnya dengan kamu dengan cara diamnya dia. Ini memanipulasi kalau aku bilang ya. Dan ini membuat dia ya merasa dia harus fokus pada dirinya dia dulu. Ya, terutama menyembuhkan dirinya. So kita lihat dengan clarify-nya, Four of Wands, Eight of Pentacles, and the Queen of Swords. Ya, di sini dia ingin memperbaiki hubungan ini sama kamu. Tapi di sini kamu coba untuk menyujurkan, fokuskan tentang sebuah komitmen dan kamu coba untuk mengendingkan yang namanya triparty. Makanya dia coba untuk mempertahankan gimana caranya untuk bisa union dengan kamu. Tapi di sini aku lihat kamu sedang memperbaiki ketegasan kamu, fokus pada dirimu aku lihat di sini. Makanya dia ingin kembali lagi ya ke kamu. Karena dia melihat kamu tuh sudah fokus, sudah bisa menyembuhkan ya, sedang proses penyembuhan untuk bisa membuka lembaran baru dengan orang lain di sini. Makanya dia ingin kembali sama kamu. Dan pada akhirnya ada the Judgment ya. Keegoannya dia inilah yang membuat dia merasa sia-sia karena dia ingin memenangkan segala peperangan di mana dia ingin menyerakahi apa yang orang miliki. Ya, yaitu dengan dua pilihan karena dia selalu memberikan pilihan kepada kamu dan kamu dijadikan option dengan dia. Dan di sini dia coba untuk meninggalkan triparty ini dengan memilih orang yang dekat dengan dia. Pada akhirnya sia-sia. Ya, karena dia melihat kamu sudah bisa sukses dan di sini dia coba untuk memerangi ya tentang keegoannya dia, yaitu dia ingin bangkit lagi karena dia melihat kamu ini sudah bisa mandiri, sudah bisa sukses, sudah bisa merencanakan masa depan kamu sendiri dan dia coba untuk bisa mengacaukan perjalanan kesuksesan kamu yaitu dengan cara kembali lagi dengan kamu. Tapi dia stres depresi. Kenapa? Karena pembayaran karma dari cara dia meninggalkan kamu di masa lalu dan dia merasa gak happy sekarang ya, karena melihat kamu menjadi sosok yang kuat yang selalu memaafkan dan juga melupakan suatu masalah
ya, dan dia memantau kamu dari kejauhan. Kalau kamu ini sudah kuat tanpa dia, kamu juga optimistik tentang masa depan kamu juga sudah bisa lebih spiritual. Ini yang membuat dia banyak ketakutan dalam dirinya, dan ini membuat dia merasa tertantang ya, tertantang. Jadi dia coba untuk belajari situasinya kamu dulu sebelum dia komunikasi dengan kamu, dan dia melihat kamu ini penuh semangat dan juga penuh dengan ketegaran, sehingga membuat dia, kok bisa sih tanpa gue lo tuh lebih baik lagi. Dan dia stres, dia depresi, apalagi melihat kamu di sini sudah bisa move on ya, sudah bisa menyembuhkan, progres ya, belajar memperbaiki tentang keputusan kamu, tentang kejujurannya kamu untuk membuka lembaran baru ya di sini. Makanya dia coba untuk mengimbangi situasinya, dan ya dia masih ingin kembali, tapi dia memang masih dalam perjalanan karma ya, karena dia melihat kamu tuh sudah sukses, sudah bisa tanpa dia. Ini membuat dia cemburu, membuat dia marah. Benarkah dia sudah lupakanku? Three of Wands, the Empress, Five of Cups. I don't think so too ya, tidak. Dia masih mengingat kamu, karena dia belum bisa melupakan kamu. Dia banyak kekecewaan, dia belum bisa move on dari kamu. Dia banyak kesedihan ya, dan kalian ini long distance ya, sehingga yang aku lihat di sini ya, dia ada rencana ingin kembali sama kamu lagi ya, karena dia melihat kamu ini sudah bangkit menjadi seseorang yang bisa mencintai diri kamu sendiri. Dan aku lihat di sini dia stres melihat kamu bahagia dengan dirimu sendiri ya, dia merasa bersalah. Dan aku lihat di sini dia pun dilanda kesedihan terus-menerus ya. Perjalanan karmanya ini sedang progres ya. The journey-nya ini tentang karma hidupnya dia. Dan dia merasa kecewa sendiri ya. Dia masih ingat kamu. Page of Cups, the Wheel of Fortune, and Six of Cups. Exactly. Ya, dia nggak bisa lupain kamu karena dia merasa kamu adalah takdirnya dia. Dia merasa kamu adalah seseorang yang memberikan keberuntungan untuk dia, dan dengan penuh memori indah ya di sini. Makanya dia nggak bisa melupakan kamu ya, nggak bisa. Dan ya, dia dalam progres perjalanan hidupnya ini pembayaran karma ya. Dia akan dibangkitkan penuh dengan kisah masa lalu yang membuat dia tidak bisa lupain kamu malah. Karena ya dia melihat kamu sudah bahagia, sudah bisa menjadi diri kamu sendiri ya, tegas di sini tadi kita lihat, sehingga dia stres, kok bisa sih kamu hidup tanpa aku, bahagia tanpa aku gitu ya. Kita lihat Three of Wands-nya, The Wheel of Fortune, The Star. Ya, dia ingin kembali sama kamu, ada rencana ya, rencana untuk kembali lagi sama kamu, dan dia sedang memperbaiki karmanya ya, pelan banget energinya untuk memperbaiki, tapi dia merasa ya daripada tidak sama sekali, jadi dia perbaiki pelan-pelan tapi pasti, karena dia ada rencana banget ya kembali sama kamu. Ini yang aku lihat. Kita lihat The Empress. Ya, dia masih memikirkan kamu ya, walaupun dia sedang berbagi dengan orang lain, dan dia juga tidak bisa ekspresikan cintanya sama kamu di sini ya, karena ya dia melihat kamu sudah bahagia dengan dirimu sendiri. Dia ingin komunikasi tapi masih belum bisa dia buktikan ya, belum bisa ekspresikan. Kesedihan terus dia hadapi karena ada pembayaran karma yang mana yang selama ini dia takuti ya, tentang pembayaran karma sama kamu. Dan ya dia harus hadapi tentang unionnya dia sama kamu, kalau kamu adalah yang terbaik dan takdirnya dia. Makanya dia sedih, dia belum bisa move on dari kamu ya. Ini yang aku lihat. Dan yang aku lihat juga
dia sangat marah ketika kamu bisa memulai kehidupan baru dengan baik, apalagi dengan ada orang ketiga ataupun orang baru datang ke hadiran kamu ya, karena melihat kamu ini sudah sukses dan dia merasa tertantang ya, emosionalnya tinggi sekali. Pada akhirnya ya dia ingin memperbaiki, ingin kembali lagi sama kamu, memberikan keadilan sama kamu, karena merasa ya kamu ini adalah takdirnya dia ya. Dia merasanya seperti itu, kamu adalah takdirnya dia. Dan dia dengan orang tripartinya ini pun ada masalah ya, ada orang ketiganya ini banyak sekali drama, sehingga dia ingin lagi memperbaiki hubungan dengan kamu yang sudah sukses mandiri tanpa dia, ingin union lagi. Dan dia ingin menanam kembali harapannya dengan kamu, memulai lagi belajar sabar tentang komitmen perlahan tapi pasti. Dan aku lihat dia juga sibuk dalam pekerjaannya untuk bisa stabilkan lagi keuangan, karena dia ingin kembali lagi dengan kamu. Di sini aku lihat ya, jadi tidak ada masalah dengan orang ketiga ya. Tindakannya dia ke kamu kelak. Two of Wands. Aku lihat di sini dia stuck ya. Two of Wands, the Dead in the reverse, and the Four of Pentacles. Jadi rencananya dia untuk kembali sama kamu ini juga masih stuck ya, masih belum bisa, karena masih ada bisnis yang belum selesai dengan dia, terutama dengan orang ketiga. Sebagian dari dia ini orang ketiganya sudah nikah sama dia ya, ada rencana pernikahan, tapi ternyata ilahi malah membangkitkan tentang kamu ke dia. Pada akhirnya dia stres, depresi sendiri ya, karena dia belum bisa move on dari kamu. Dia coba nikah dengan orang baru nih, bangkit ya, untuk bisa melupakan kamu, tapi ternyata tidak sesuai harapan dia. Ketika dia sudah menikah ataupun rencana menikah dengan orang baru, malah masa depannya dia ini tidak ada perubahan, tetap begitu-begitu aja. Dan ini tindakannya dia belum bisa ke kamu ya, karena masih banyak trust issue yang berlangsung, jadi belum bisa kembali. Dan sebagian sudah ada yang menikah. Jadi kalau dia udah menikah, usahakan kamu jangan berharap tentang dia. Kenapa? Karena dia sudah suami orang, apapun, ataupun istri orang ya, apapun alasannya, kalau dia sudah menikah, walaupun dengan pelakor, pembinor ya, atau karmic, whatever it is, jangan diharapkan kembali, karena sama saja kita mendoakan pernikahan orang lain tidak baik. Biarkan Tuhan yang mengukir karmanya mereka. Jadi ukirlah karma kita sendiri ya. Untuk yang nomor 2, usahakan cintai diri kamu sendiri, jangan menyesali tentang perjalanan hidup kamu, jangan ya, karena aku lihat di sini dia kecewa sendiri melihat kamu sudah bisa bangkit. Ternyata ilahi membangkitkan tentang kamu ini membuat dia tidak bisa move on dari kamu. Selama kamu mencintai dirimu dan kamu fokus pada diri kamu juga, kamu juga masih stuck ya tentang dia, masih ingin menstabilkan lagi dengan dia. Kalau aku lihat di sini dia sebagian sudah ada yang menikah ya dengan orang baru. Jadi usahakan kamu fokus pada dirimu aja ya di sini. Karena aku lihat the Ten of Cups, the King of Pentacles, Queen of Pentacles, and Seven of Pentacles. Ada kesempatan untuk bisa menanam kembali harapan, komitmen. Tapi apakah ini yang kalian inginkan? Karena dia juga ada orang baru ya di sini, Page of Pentacles. Jadi ya dia dengan orang baru ini coba untuk menanam juga tentang kestabilan hubungan, stabilan keuangan. Tapi tindakannya dia sama kamu nih masih stuck, tidak ada perubahan. Ya bahkan di sini menjadi orang yang tidak ada masa depan yang jelas.
ya dia masih menutupi ya tentang dramanya dia di masa lalu. Dia masih menutupi perasaannya ke kamu karena dia belum bisa move on dari kamu ya, karena dia orangnya kan selalu merasa mampu ya, mampu mencari kebahagiaannya dia sendiri dengan cara dia sendiri, tapi ternyata kecewa ya, kecewa dari petualangan cara dia mencari kebahagiaannya dia. Pada akhirnya ya tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, dan semuanya ya penuh dengan masalah ya, kebangkitannya dia. Dan ini membuat dia stuck dan tidak bisa melupakan kamu, karena trust issue-nya ini membuat dia tidak nyaman sendiri ya. Dan tindakannya ya dia terbebani ya, terbunuh dengan narsisitinya, egonya dia. Dan dia coba untuk bangkit ya dari karmanya dia ini dengan cara ya mencari hubungan orang lain lagi. Dia membangun lagi ya, membangun lagi cara dia memenangkan kesuksesannya dia dalam kehidupan dia untuk stabil. Pada akhirnya dia stuck juga karena cara dia adalah instan, tapi pada akhirnya cara instan dia ini membuat dia terbunuh dan kecewa sendiri, tapi dia tetap dengan egonya ya, narsisitinya. Jadi kalau aku lihat di sini ya, dia menyesali dengan apa yang sudah dia tanam. Dia kecewa sendiri dari masa lalunya yang dia tanam. Dan sekarang yang aku lihat ada keinginan dia untuk kembali sama kamu, tapi memang butuh waktu kesabaran. Aku lihat di sini, dan dia ingin kembali sama kamu ya, karena dia melihat kamu tuh sudah sukses dan dia kecewa banget. Dan ini pembayaran karmanya dia, dan komitmen dia dengan orang ketiga ini perlahan demi perlahan akan ada kekacauan. So bagi aku, saranku ya, kalau kamu sudah bercerai dan dia menikah dengan orang ketiganya, biarkan, kamu jangan banyak berharap untuk kembali sama dia atau dia kembali dengan kamu, kecuali dia belum menikah ya, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah menikah, usahakan jangan, karena itu akan menjadi karma buruk kamu juga ya, karena orang udah menikah kan sudah ada keberkahan ya. Jadi ya tinggal serahkan aja kepada ilahi tentang perjalanan pernikahan mereka itu akan seperti apa. Pastinya yang kamu harus ukir adalah tentang kebahagiaan kamu sendiri dan karma kamu sendiri. So aku harap ini bisa lisionit ya. Ingat, dia akan stuck dengan trust issue dan stuck dengan apa yang dia tanam ya. Jadi tindakannya dia belum bisa ke kamu. Benarkah dia sudah lupakan kamu? Belum ya, belum. Bahkan di sini dia ada rencana untuk kembali, tapi dia masih penuh dengan penyesalan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Hai guys, kita lanjut ya ke nomor 3. Insyaallah ini bisa lisionit lagi buat kita. Jangan lupa bantu subscribe, likes, and comments. Dan kalau yang mau konsultasi langsung, bisa inbox ke Instagram ataupun email aku untuk cek maharnya ya. Dan untuk dilihat cek mahar dan juga dilihat listnya ya. Oke, kita mulai ya untuk yang nomor 3. Situasinya dia saat ini. Wow. 5 of Swords, the Chariots, and the Knight of Sword. Oke. Di sini aku lihat ya, dia gunakan segala cara ya untuk bisa move on, untuk bisa sukseskan lagi dia hadapi segala rintangan, walaupun dengan keegoannya dia ya, karena dia lakukan dengan penuh dengan marah, kayak orang dendam gitu ya dengan keadaan. Dan ya dia coba perjuangkan kembali apa yang dia sia-siakan di masa lalu ya di sini. Dan aku lihat dia penuh dengan emosional ya, penuh rasa dendam, ingin sukses ya, ingin menaklukkan apapun yang dia jalani, karena dia penuh keegoan, narsisiti
ya. Dan di sini sedang adanya keberuntungan ataupun sedang adanya pembayaran karma. Ini bisa karma baik dan buruk ya, karena dia coba memperjuangkan tentang karmanya dia, progresnya untuk sukses ya. Dan aku lihat ya kamu coba untuk berkomitmen dengan kemenangan kamu. Kalau aku lihat di sini situasinya dia ya, dia ingin memenangkan kamu lagi sih. Aku lihat mencari perhatian dan dia merasa ya kamu adalah jalan keberuntungannya dia, maka dia akan lakukan segala cara. Dan aku lihat di sini dia sedang banyak masalah ya tentang kesuksesannya dia, karirnya dia, karena ya apa yang dia perjuangkan tidak ada hasil. So kita lihat dengan clarify 5-nya. Wow, 7 ya. 7 of Swords, the 7 of Cups, and the 9 of Wands. Ya, dia mencoba untuk menyembunyikan option dari kamu ya. Dia coba untuk menutupi kebohongan, kemunafikan, pengkhianatan, coba untuk menutupi target-targetnya dia dari kamu, tapi sia-sia ya situasinya. Makanya dia coba belajar dari masa lalu, dari bentar ya guys. Oke, so di sini dia coba untuk menutupi ya tentang pengkhianatannya dia, targetnya dia, dan ya semuanya sia-sia karena dia coba untuk bisa memenangkan apa yang dia inginkan di sini, tapi sia-sia. Tapi dia nggak pantang menyerah ya. Dia orangnya nggak suka menyerah. Jadi dia gunakan segala cara ya untuk bisa memenangkan kamu lagi di sini. Aku lihat situasinya dia ingin tunjukin gitu loh kalau dia itu bisa sukses. Banyak kekecewaan tentang pilihannya dia. Dia coba untuk move on ya. Coba untuk meninggalkan orang-orang sekitarnya dia di sini. Dan aku lihat dia memang sedang fokus tentang karir ya, kalau aku lihat, karena dia kecewa juga dengan orang yang dia pilih, yang selama ini dia simpan dari kamu. Dan dia coba untuk progres lagi, healing lagi. Dia memikirkan hal itu, makanya dia gunakan segala cara ya untuk bisa komunikasi, karena dia semangat dulu tentang karirnya dia di sini ya. Dia coba untuk move on dengan orang baru ya, tapi dia sikapnya masih dengan petualangan ya. Dia memberikan janji-janji manis dengan orang baru ya, yaitu tentang keuangan, tentang hubungan yang stabil. Dia bilang karirnya dia bagus ya, menjanjikan, tapi hancur ya. Apa yang dia bicarakan ke orang baru ini penuh dengan kehancuran. Pada intinya dia akan banyak pertengkaran dengan orang baru karena dia menjanjikan tentang kestabilan hidup, tapi ternyata tidak ada. Justru kestabilannya itu hancur ya, dan mereka akan banyak sekali masalah. Ini yang aku lihat. Makanya dia memandang kamu adalah seseorang yang membawa keberuntungan ya, dan dia ingin memenangkan kamu lagi. Benarkah dia lupakanku? Kalau aku lihat tidak juga, tapi dia coba gunakan segala cara untuk bisa memanipulasi keadaan. Dia masih mikirin kamu, masih mimpiin kamu di sini aku lihat. Dan ya dia belum bisa lupain kamu ya. Tuh. Walaupun dia block communication dengan kamu, bukan berarti dia bisa block memorinya tentang kamu. Makanya dia masih menghadapi rasa takutnya itu tentang kisah masa lalunya dia dengan kamu ini belum selesai. Benarkah dia lupakan kamu? Walaupun dia dengan orang lain, tapi dia masih mimpiin kamu. Dan dia gunakan segala macam, bisa dengan
black magic ataupun manipulasinya dia, ya di sini. Karena aku lihat dia masih memikirkan kamu, tapi dia usahakan untuk bisa move on. Ya, di sini aku lihat. Dan ya dia coba meninggalkan koneksinya kamu ya. Koneksi twin flame ataupun soulmate, pada akhirnya dia akan memperjuangkan kamu lagi. Itu yang dia pikirkan. Tapi ya itu dia, penuh dengan trik, penuh dengan muslihat ya, dan komunikasinya pun penuh dengan drama. Hati-hati, karena itu adalah triknya dia, tentang taktiknya dia. Dan dia ya coba untuk lakukan segala cara untuk bisa dapetin kamu lagi, itu demi keberhasilannya dia sendiri. Dan dia juga lelah sebenarnya dengan dramanya dia. Banyak sekali rasa takut tentang argumentasi. Dia sebenarnya takut juga tentang argumentasi. So, kita lihat clarify-nya. Oke, di sini aku lihat, benarkah dia lupakan kamu? Dia merasa kamu itu adalah tantangannya dia, karena melihat kamu ini udah sukses, bebas, dan dia merasa tertantang, ingin milikin kamu lagi, dan dia kangen sama kamu ya, rindu dengan kamu. Dia hanya bisa memikirkan kamu dalam mimpi. Dia ingin mengikat kamu kembali di sini, ya. Dan dia juga coba untuk mencari cinta baru, ya, karena untuk bisa move on, bisa berkompetisi dengan kamu di sini. Tapi dia juga takut dengan orang baru ini ya, selalu gali lubang tutup lubang tentang perasaan, tentang komitmen. Pada akhirnya dia lelah dengan perjuangan dia ya dengan orang baru, dan dia juga banyak ketakutan ya tentang kesuksesannya dia sendiri. Makanya dia coba gunakan segala cara untuk bisa memenangkan apa yang sudah dia jalani, ya. Dia belum bisa lupain kamu ya. Dia munafik nih, masih mantau kamu, tapi dia gunakan segala cara untuk bisa move on dari kamu. Ya, karena di sini aku lihat dia menghadapi kehancuran ya dari adanya cara healingnya dia, cara dia meninggalkan kamu, karena dia belum bisa move on dari kamu, ingat kamu. Dan aku lihat di sini apa yang dia simpan selama ini, apa yang dia tutupi selama ini, sebenarnya dia menuju kehancuran, ya. Dan semangatnya dia ini untuk mencari tahu informasi tentang kamu melalui media sosial ataupun orang-orang sekitarnya dia, sekitar kamu ya. Dan dia penuh dengan kemunafikan, hati-hati ya tindakannya dia ke kamu kelak. Jadi ini orang penuh dengan kemunafikan ya. Oh, tindakannya dia ke kamu kelak ya. Dia coba untuk bersikap dingin ya, untuk bisa kembali dengan kamu. Jadi dia pengennya kamu ngejar dia, sini feelingku ya. Karena dia orangnya childish, orangnya narcissistic banget sifatnya. Tindakannya dia ya, dia hanya ingin mencintai dirinya dia sendiri. Ya, dia ingin kembali sama kamu tapi tidak mau menunjukkan. Dan aku lihat dia orangnya penuh dengan trik manipulasi, sehingga kemunafikan selalu hadir dalam dirinya. Dan dia harus perjuangkan semua apa yang dia inginkan, terutama tentang kesuksesan dan kebahagiaan. Karena dia orangnya egois ya, ingin mendapatkan kamu dan juga orang baru di sini. Pada akhirnya apa yang dia takutkan dari sikap dinginnya dia, sikap arogannya dia, manipulasinya dia ini sia-sia. Ya, sia-sia dan tidak ada hasilnya. Karena kenapa? Dia dengan orang baru ini pun ada masalah, ada drama, ada argumentasi. Ya, kita lihat clarify-nya.
Karena semuanya penuh dengan permainan dari dia. Tidak ada keseriusan, tidak ada komitmen, dan penuh dengan trik, ya. Dia dengan orang baru, ya, karena dia coba untuk menggantung harapannya dengan kamu, dan kesuksesannya dia pun ini menggantung ya dengan orang baru. Kenapa ya? Karena dia tidak mengendingkan dengan kamu dengan baik, sehingga ya kebahagiaannya dia pun sia-sia dengan orang baru, ya. Dan di sini dia kecewa sendiri dari narsisitinya dia sebenarnya, tapi dia nggak bisa mengungkapkan. Kenapa? Ego, ya, karena egonya dia dan apa yang dia perjuangkan untuk mendapatkan perhatian dari media sosial, semuanya kacau balau dan dia menyesal sekali. Makanya tindakannya dia ingin membahagiakan dirinya sendiri atau juga bisa kembali dengan kamu, tapi dia lelah ya tentang perjuangan. Orangnya gampang give up, gampang menyerah. Ya, ketika dia mau kembali sama kamu, sifat buruknya dia datang kembali, yaitu dengan cara, gue bisa kok cari yang lain gitu ya. Dan dia cemburunya ini besar banget. Cara cemburunya dia adalah bersikap diam, karena dia tidak ingin menunjukkan kalau dia cemburu sama kamu, ya. Dan tindakannya dia sama kamu, ya, dia coba untuk membuat kamu cemburu kalau dia bisa memberikan orang lain atau mencari cinta lain. Karena sikap dia ini nggak mau tunjukkan kalau dia obsesi sama kamu, padahal dia obsesi, ya. Dan ya di sini juga bisa dengan cara memberikan black magic juga ya, kalau aku lihat. Tapi dia orangnya pemarah ya, kalau aku lihat, gampang marah, emosional, cemburunya besar, sehingga ya dengan sikap marahnya inilah, sikap diamnya ini sebagai tanda marahnya dia dari kecemburuannya dia. Dan kehancurannya dia ini sebenarnya ya ketika kamu ada orang lain atau ada orang lain suka sama kamu. Ini membuat dia memantau kamu dari kejauhan. Dan progresnya dia saat ini ya sedang mencari tahu tentang masa lalunya dia yang membuat dia kecewa, dan dia menjalani perjalanan healing ya, yang mana dia harus bisa berkompetisi melawan masa lalunya dia yang penuh dengan kesedihan selama dengan kamu, dan ditambah lagi dengan orang baru. Karena apa yang dia simpan selama ini ya dari sebuah hubungan, entah dari kamu dan juga orang baru, ini penuh dengan drama. Pada akhirnya dia harus pikirkan gimana caranya menyembuhkan drama tersebut, belajar dari masa lalu, dan dia banyak ketakutan ya tentang argumentasi yang akan terjadi, karena dia sama orang baru ini pun banyak masalah ya, banyak pertengkaran, dan dia takut akan hal itu. Dia lelah, dia capek. Oke, so aku harap ini bisa resonate buat kamu yang nomor 3. Aku di sini ada the Death and the Seven of Swords and the Page of Wands. Like I said to you, ini orang tidak pernah belajar dari masa lalu. Dia hanya takut tapi tidak dilakukan untuk menghentikan perbuatan dia yang penuh dengan kepalsuan. Ya, dia ingin mengendingkan karmanya dia, karma buruk, dengan cara memanipulasi lagi perjalanan hidupnya dia, yaitu dengan cara mempermainkan sebuah hubungan, perasaan. Ya, di sini. So, ini orang childish, makanya dia banyak sekali kehancuran yang akan dia alami, dan banyak sekali pertengkaran yang akan dia jalani dengan orang baru manapun. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, and comments channel aku, Lucky Tarot MS, and main ke TikTok aku. Thank you so much for anybody and take care of you guys.